Nah, sekarang yang ketiga, atau yang selanjutnya, kita akan membahas tentang insert, delete, dan update. Nah, di sini adalah sebagai proses manipulasi terkait dengan kita menambah, menghapus, dan mengubah data. Nah, pada saat kita ingin menambah data, ada dua macam insert. Kita bisa melakukan penambahan single tuple atau row, dan yang kedua adalah sekali insert kita banyak record. Kalau kita ingin melakukan insert single tuple, seperti contoh di atas, yaitu insert into table apa, employee, kemudian value-nya kita akan isikan. Teman-teman, kita lihat di sini, query yang pertama untuk insert, dia tanpa mendeklarasikan nama-nama kolomnya. Maka secara otomatis, semua value ini akan diletakkan sesuai dengan urutan kolom yang sudah kita deklarasikan di tabel employee. Sedangkan query yang kedua, maka value ini akan diisi sesuai dengan deklarasi kolom yang kita sebutkan. Jadi Richard dia akan masuk ke first name, Marini akan masuk ke last name, 4 akan masuk ke DNO, 653298, 653 akan masuk ke SSN. Lantas Pak, bagaimana dengan kolom yang lain? Kolom yang lain akan mengikuti nilai default atau null. Apabila dia null labelnya di set true, sedangkan defaultnya tidak ada, maka dia akan bernilai null. Sebaliknya kalau null labelnya false dan default value-nya ada, maka dia akan diisi dengan nilai default. Ya. Oleh karena itu teman-teman harus perhatikan betul-betul ketika membuat sebuah field atau kolom, apakah dia dideklar sebagai null atau tidak, apakah perlu dia dideklar default value-nya atau tidak. Ya. Kemudian kalau insert sekaligus banyak, nah teman-teman bisa lakukan dengan query seperti ini. Insert into, nama tabelnya apa, kemudian dilanjutkan dengan perintah query select. Nah, pastikan bahwa kolom yang ada di tabel yang akan kita insert itu harus memiliki jumlah kolom dan juga tipe data yang sama. Sebagai contoh di sini, teman-teman akan memasukkan data ke tabel works on info, di mana ada 4 kolom, employee name, project name, dan hours per week. Ada 3 kolom. Dan kemudian select-nya di situ otomatis juga akan ada 3. Jadi last name akan masuk ke IMP name, P name masuk ke project name, hours dia akan masuk ke hours per week. Nah, di sini otomatis kalau misalkan hasil query select ini menghasilkan 3 atau 5 record, maka dia akan masuk ketiga-tiganya atau kelima-limanya ke dalam tabel box info. Nah, query ini sering kita sebut juga sebagai bulk insert. Bulk insert, tulisannya BULK, bulk insert. Kemudian delete. Nah, teman-teman ketika ingin mendelete, teman-teman bisa gunakan perintah delete demikian. Nah, pastikan ketika kita hendak menghapus, kita harus declare where-nya. Kalau tidak, sebagai risiko seluruh isi tabel akan terhapus. Ya, oleh karena itu teman-teman harus perhatikan. Nah, nanti teman-teman bisa coba bandingkan kalau saya menggunakan truncate, apa perbedaannya. Ya, kalau kita menggunakan drop table juga apa bedanya? Sebenarnya kalau kita compare delete dengan drop table ya tentu berbeda Pak. Kalau kita delete maka hanya datanya saja yang terhapus dan kita juga bisa lakukan rollback. Ketika kita drop maka seluruh tabel baik itu struktur maupun isinya akan terhapus. Nanti kalau kita menggunakan truncate apa bedanya? Silahkan Anda cari. Kemudian perintah update juga sama, kita bisa melakukan update daripada isi tabel. Untuk setiap kolom mana yang mau kita update, kita bisa deklarasikan. Sebagai contoh di situ, update tabel apa, kemudian set, kemudian kolom apa yang mau kita update. Dan ingat, sama halnya dengan delete, teman-teman harus declare where-nya. Kenapa? Kalau tidak, akan terupdate semua isi tabelnya. Oleh karena itu, hati-hati ketika menggunakan dua perintah ini. Ya. Oke, nah teman-teman silakan ikuti di diskusi, di forum diskusi. Ada pertanyaan yaitu tentang silakan teman-teman tuliskan statement apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan backup dari sebuah tabel namun menggunakan query. Saya tunggu jawaban Anda. Baik, demikian. Terima kasih perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi.